Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 5 Abuzar, 5 Hamzah, dan 5 Mus'ab. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya selalu semangat dan ceria dalam mengikuti kegiatan PJJ di semester 2 ini. Ya, bertemu lagi dengan Bu Dinar di semester 2. Ini pertemuan pertama belajar dengan Bu Dinar di semester 2 ya. Hari ini Bu Dinar akan mengajar mengenai IPS tema 6. Tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Ya, sebelum Bu Dinar share untuk materi hari ini, Bu Dinar akan mengingatkan bahwa materi IPS yang akan Bu Dinar sampaikan hari ini adalah sedikit mengulang kembali materi di semester 1. Masih ada sangkut pautnya nih dengan materi di semester 1. Oke, Bu Dinar akan share materinya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, sebelumnya silakan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Buku tulis, ingat buku tulisnya jangan dicampur-campur ya. Dan juga ini khusus buku IPS, siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Jika ada yang ingin kalian catat, informasi penting yang ingin kalian catat, silahkan dicatat di buku tulis yang sudah kalian siapkan. Oke, are you ready? Yes. Ya, di IPS kelas 5 tema 6 ini, di pertemuan pertama akan Bu Dinar bahas subtema 1. Tentang apa sih? Sebelumnya Bu Dinar mau memberitahu dulu nih bahwa kompetensi dasar di tema 6 ini adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lalu 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya, kakak-kakak level 5, Bu Dinar mau tanya, siapa di sini yang suka dengan membaca buku? Wah, pastinya kalian semua banyak ya yang suka membaca buku. Apalagi jika kalian suka membaca buku-buku mengenai hal-hal yang kalian belum tahu tadinya, hal-hal yang baru bagi kalian. Nah, jika kalian suka membaca buku itu bagus sekali, karena buku itu merupakan salah satu sumber informasi. Jadi, banyak sekali informasi baru yang bisa kalian dapatkan dengan membaca buku. Apalagi buku pengetahuan. Kenapa? Karena buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya sesuai dengan materi yang akan Bu Dinar bahas. Nah, seluruh makhluk hidup di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Kira-kira materinya tentang apa ya? Kok ada makhluk hidup dan juga lingkungan alam? Ya, kalian masih ingat tidak mengenai interaksi? Apa sih itu interaksi?
Iya, betul sekali. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan interaksi. Jadi, materi hari ini adalah mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Nah, tadi, kalian sudah mengetahui pengertian dari interaksi. Di sini Budin akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi manusia bukan hanya berinteraksi dengan lingkungan sosial seperti yang kita bahas di semester 1, tapi manusia itu juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Loh, gimana caranya? Ada nanti ya. Dan ternyata lingkungan alam itu juga memerlukan atau butuh interaksi dengan manusia. Jadi saling berhubungan nih, ada timbal baliknya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan, lingkungan alam pun berinteraksi dengan manusia. Nah, contohnya, contoh dari lingkungan alam ya, yang mana tadi bahwa manusia dan lingkungan alam itu saling berhubungan untuk bisa berinteraksi. Di sini contohnya ya, lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Lingkungan alam itu mempengaruhi aktivitas manusia. Bagaimana? Contohnya nih di sini, lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Di situ. Nah, terus juga bisa dilihat ya, untuk contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, di sini adalah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Jadi di sini manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Dengan cara apa? Di sini tadi mengalih fungsikan lahan pertanian. Ada juga mungkin aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan. Itu bisa mempengaruhi lingkungan alam, ya. Bagaimana? Terjadinya banjir, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh gambar interaksi yang mana di sini ada petani dan juga kerbau yang sedang membajak sawah. Di sini adanya interaksi di mana lingkungan alam itu mempengaruhi manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, ya. Petani di sini dia membajak sawah untuk apa? Supaya lahannya ini, tanahnya ini gembur dan bisa ditanami tanaman padi. Si petani ini berinteraksi dengan sawah jadinya seperti itu, dan sawah itu adalah lingkungan alam, sawah ataupun tanah ya. Seperti itu. Jadi sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selain adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam, itu juga adanya pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Ya, jadi di mana adanya aktivitas pasti ada juga pengaruh yang terjadi dari aktivitas tersebut. Di sini terlihat gambar adanya interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Ini gambar kelapa sawit ya, pohon kelapa sawit. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Ini perkebunan kelapa sawit. Nah, ternyata ada dampak positif nih dari interaksi manusia dengan lingkungan alam ini. Apa dampak positifnya? Yang pertama dari kegiatan pada gambar ya, pada gambar di samping ini, dampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Karena apa di sini terciptanya lapangan pekerjaan ya. Jadi membuat penduduk di sekitar memiliki pekerjaan. Seperti itu. Itu dampak positif. Nah, dalam pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam, bukan hanya dampak positif saja yang terjadi, tapi juga ada dampak negatifnya. Loh, perkebunan kelapa sawit
punya dampak negatif? Iya, ada ternyata. Apa sih dampak negatifnya? Nah, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kok bisa perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif? Ya, karena di sini apabila dalam memanfaatkan perkebunan ini, tanahnya ataupun lahannya itu tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi akan mengakibatkan keanekaragaman hayati itu tidak seimbang. Misalnya dalam hal untuk memanfaatkan perkebunan kelapa sawit atau memunculkan perkebunan kelapa sawit ini, dia menggunakan hutan. Jadi pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada di hutan itu ditebang, dijadikan perkebunan kelapa sawit. Nah, itu akan mengakibatkan ekosistemnya tidak seimbang. Ekosistem di hutan itu tidak seimbang. Ya. Lalu yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Nah, ini dampak keduanya dari hubungan yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menangani dampak negatif ini? Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya perkebunan kelapa sawit yaitu bisa kalian lihat ya. Yang pertama, pengusaha dan pengembang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tuh, tidak membakar lahan, jadi tanaman-tanaman yang ada baiknya jangan dimusnahkan, seperti itu. Atau pembangunan perkebunan kelapa sawit dibangun di wilayah yang memiliki serapan karbon rendah, seperti savana atau padang rumput, atau alang-alang. Bukan di hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan gambut. Nah, ada baiknya pembangunan perkebunan kelapa sawit ini jangan memanfaatkan atau menggantikan lahan hutan. Ya, karena tadi kalau dia memakai lahan hutan, itu bisa menyebabkan habitat yang ada di hutan seperti hewan kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan makanannya gitu ya. Jadi menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Ada baiknya tadi di lahan yang bukan hutan, seperti itu. Lalu yang ketiga, pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak mengkonversi lahan pangan yang sudah ada. Maksudnya mengkonversi di sini tidak menggantikan ya, tidak menggantikan lahan pangan yang sudah ada. Nah, teman-teman, dari interaksi manusia dengan lingkungan alam itu ya sesuai dengan keadaan alam. Jadi misalnya interaksi manusia dengan lingkungan alam di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai itu berbeda-beda aktivitas yang manusia lakukan. Jadi sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Begitu. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi aktivitasnya tidak sama dengan masyarakat yang ada di dataran rendah ataupun di sekitar pantai. Begitupun sebaliknya. Jadi, interaksi yang dilakukan antara manusia dan lingkungan alam ataupun sebaliknya ini sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti itu. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada gambar petani dan juga kerbau yang sedang membajak sawah. Lalu gambar kedua ada penambang batu bara. Yang ketiga ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut dengan menggunakan jala. Dan yang keempat, di sini adanya lahan hutan yang dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Nah, ini semua adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, dari penjelasan tadi, Bu Dinar harap kalian dapat
mencari tahu apa saja sih dampak positif dan juga dampak negatif dari setiap aktivitas manusia yang sedang berinteraksi dengan lingkungan alam di sekitarnya. Seperti gambar ini, keempat gambar ini pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatif yang berbeda-beda, ya, karena interaksi dengan lingkungan alamnya pun di tempat yang berbeda, ya kan? Nah, jadi semoga dengan penjelasan dari Bu Dinar ini, kalian bisa nih mencari tahu dampak positif dan dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi-informasi penting lainnya dengan membaca materi yang sudah Bu Dinar kirimkan via file, ya. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga dengan penjelasan Bu Dinar kalian bisa menjawab tugas yang nantinya akan diberikan. Oke, kakak-kakak kelas 5, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Walas masing-masing. Sampai di sini penjelasan dari Bu Dinar. Semoga kalian semua memahami materi yang disampaikan. Kalian bisa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pastinya kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat yang selalu bisa kalian ingat. Jangan lupa untuk terus rajin membaca karena dengan membaca kita bisa membuka wawasan kita. Wawasan kita bisa bertambah ya. Rajin-rajinlah membaca. Baik teman-teman semuanya, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Dinar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.